Lo pernah denger nggak ada orang yang kerjaannya motongin anunya orang lain, terus hasilnya direkam, dijual di internet, dan yang lebih gila penontonnya puluhan ribu orang. Kedengerannya kayak film horor kan? Tapi ini beneran nyata, dan pelakunya dijuluki The Only Maker. Kisahnya gila banget, dan gue bakal ceritain kronologinya ke lo. Tapi sebelumnya, hai, makasih yang udah klik video ini. Semoga kalian dilancarkan segala urusannya. Dan kalau lo suka sama video ini, bantu share ya. Jadi ceritanya gini, ada cowok asal Norwegia namanya Marius Gustafsson. Dari luar dia kelihatannya normal-normal aja nih, tapi ternyata dia punya obsesi gelap sama yang namanya komunitas Nulos. Buat yang nggak tahu, Nulos itu komunitas aneh. Isinya orang-orang yang pengen menghilangkan alat kelamin atau bagian tubuh mereka. Katanya sih biar ngerasa lengkap atau bebas. Sekitar tahun 2017, si Gustafsson ini mulai aktif di forum-forum gelap. Lama-lama dia kepikiran nih buat bikin websitenya sendiri, namanya uniquemaker.com. Isinya ya udah pasti rekaman orang-orang yang beneran dimutilasi. Dan yang bikin makin gila, banyak banget orang yang rela bayar buat nonton itu. Anggotanya lebih dari 22.000 orang dari seluruh dunia. Jadi ini bukan komunitas kecil doang. Terus triknya gimana sih Gustafsson dapat korban buat fantasinya dia? Jadi Gustafsson nyari lewat forum sama chat aplikasi. Orang-orang yang kepancing biasanya udah punya ketertarikan sama body modification. Mereka dibujuk buat datang ke apartemen atau hotel. Tapi lo jangan bayangin kalau operasinya tuh kayak di rumah sakit. Alat-alat yang digunakan ini bukan alat medis. Dia pakai pisau dapur, gunting, bahkan burdizo nih. Buat yang nggak tahu, burdizo itu alat yang biasanya dipakai buat jepit testis sapi. Semua proses direkam dan rekamannya langsung masuk ke situs buat dijual. Jadi tiap korban benar-benar jadi tontonan buat ribuan orang. Gokil kan? Dari tahun 2017 sampai 2020 banyak banget kejadian. Ada korban yang burungnya dipotong sampai habis. Ada juga yang testisnya dijepit pakai burdizo sampai hancur. Terus ada satu kasus, korban ini kakinya dibekuin pakai es kering alias dry ice sampai busuk dan akhirnya diamputasi total. Dan yang lebih bikin merinding, ada anak umur 16 tahun yang alat kelaminnya disetrum demi rekaman dan kepuasan si Gustafsson ini. Polisi juga nemuin bukti kalau Gustafsson nyimpen bagian tubuh korban di dalam freezer. Dan lebih gila lagi, ada laporan nih kalau potongan tubuh itu pernah dimasak dan dimakan. Jadi bukan cuma mutilasi, tapi udah masuk ranah kanibalisme fetis. Terus kenapa si Gustafsson ini bisa ketahuan? Jadi akhirnya ada salah satu korban sadar kalau dia dimanipulasi sama si Gustafsson ini. Terus dia lapor ke polisi. Dari situ kasus ini mulai kebongkar. Polisi nemuin ribuan chat WhatsApp, video-video sadis, bukti transaksi keuangan, sampai bagian tubuh korban yang masih disimpan di rumah Gustafsson dalam freezer. Dan ternyata Gustafsson ini gak kerja sendirian. Ada 6 orang lain yang ikut terlibat. Ada yang tugasnya megang kamera, ada yang bantuin mutilasi. Jadi bisa dibilang ini tuh operasi terorganisir. Kasusnya akhirnya masuk pengadilan tahun 2023 sampai 2024. Hasilnya Gustafsson dijatuhi hukuman seumur hidup dengan minimal 22 tahun baru mikirin pembebasan. Waduh, orang kayak gini masih dikasih kesempatan buat bebas. Hey police, are you kidding me? Terus 6 rekannya cuma kena hukuman antara 4 sampai 12 tahun tergantung peran masing-masing. The best deh, polisi the best. Di pengadilan, Gustafsson sempat beralasan kalau korbannya ini setuju, tapi hakim langsung bilang, di hukum Inggris, consent nggak berlaku buat kasus kayak gini. Meskipun korban ini rela, kalau bikin orang cacat permanen itu tetap kriminal. Dan Gustafsson juga ketahuan punya konten pelecehan anak sama duit hasil kejahatan.
lengkap udah dosa-dosanya. Terus gimana nih kabar korbannya setelah si Gustafsson ditangkap? Korban-korbannya sekarang hidupnya hancur, fisik mereka rusak permanen, mentalnya juga trauma berat. Banyak yang ngaku awalnya mereka merasa pengen coba, tapi ternyata malah dimanipulasi. Kasus ini bikin orang sadar betapa gilanya sisi gelap internet. Lo pikir nggak ada yang mau nonton beginian kan? Nyatanya ada lebih dari 22.000 orang yang bayar buat nonton ini. Jadi internet nggak cuma jadi tempat seru, tapi juga tempat obsesi tergelap manusia bisa tumbuh jadi bisnis kriminal. Jadi gimana menurut lo? Kasus ini karena obsesi pribadi Gustafsson atau gara-gara internet yang bikin orang-orang kayak gini punya wadah? Tulis pendapat lo di komentar, biar kita bahas bareng. Jangan lupa, kalau lo suka, lo bisa like, share, dan subscribe biar gue makin semangat ceritain kisah creepy crime lainnya. Bye.